Baik. Berikutnya kita akan terlihat terlebih dahulu pemirsa update dari pergerakan semen Indonesia dalam 6 bulan terakhir ya. Dari sisi berikutnya untuk emiten SMCB. Tadi sudah disampaikan pendapatan usaha ada kenaikan sekitar 6,55% dari 10,37 triliun menjadi 11,05 triliun rupiah. Ya, selain itu emiten berkode saham SMCB ini juga memperoleh laba periode Januari hingga Desember 2019 sebesar 499,05 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kerugian yang diperoleh pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai 827,98 miliar rupiah. Itu dia laba dan rugi dari Solusi Bangun Indonesia. Kemudian dari sisi DER atau Debt to Equity Ratio perusahaan di sepanjang tahun 2019 sekitar 1,8 kali dari raihan liabilitas dan ekuitas yang masing-masing senilai 12,58 triliun rupiah dan 6,98 triliun rupiah. Hal ini dibandingkan dengan capaian di tahun 2018 yang sebesar 1,91 kali dari raihan liabilitas dan ekuitas masing-masing 12,25 triliun dan 6,41 triliun rupiah. Ya, kita lihat bagaimana dengan aksi korporasi di sepanjang tahun 2019. Di mana Semen Dynamics telah menjual sebanyak 10,85 juta ton semen atau justru mengalami penurunan 2,46% secara tahunan. Di mana realisasi penjualan terdiri dari 10,42 juta ton penjualan domestik dan 432.121 penjualan ekspor. Itu dia dari sisi aktivitas produksi dan penjualan semen Solusi Bangun Indonesia di tahun 2019. Berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan sahamnya dalam 6 bulan terakhir dari SMCB. Ya, kita lihat tidak jauh berbeda, tren penurunan masih terus terjadi untuk semen dari industri dasar ini. Kita lihat di bulan Oktober sempat mencapai posisi 1325, tapi trennya terus turun nih hingga bulan Maret ini ya, kita lihat mencapai 600 rupiah per sahamnya. Baik, itu dia update dari pergerakan industri dasar semen Indonesia dan SMCB. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah tersambung bersama saya melalui line telepon Ibu Rizka Friani. Beliau adalah pengamat pasar modal. Halo, selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang Mas Pras. Ya, halo. Halo. Ya. Ya Pak. Gimana? Apa kabar Ibu Rizka hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kerja di kantor apa dari rumah? Kerja dari rumah. Luar biasa. Ini baru saja kita sampaikan informasi terkait dengan sektor industri dasar. Ada Semen Indonesia, SMCB. Memang kalau kita lihat dari sisi trennya masing-masing mengalami penurunan. Tapi dari Ibu Rizka sendiri melihat bagaimana dari sisi sektornya dulu nih. Anda melihat bagaimana di tengah tren pelemahan dari indeks harga saham gabungannya juga? Iya, kalau saya melihat bahwa memang untuk SMCB dan SMGR sendiri di sini masih tertekan akibat COVID-19 ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa SMCB dan SMGR ini kan related sama sektor real. Di mana sektor real juga saat ini masih mungkin akan lebih tertahan untuk kayak pembangunan, misalnya ini kita korelasikan dengan properti, dengan infrastruktur, ini akan tertunda sementara dan ini membuat kekhawatiran terlebih lagi, dan harga bahan baku juga tentunya mengalami kenaikan. Oke. Nah, jadi jika kita lihat memang secara keseluruhan secara global hari ini dari segi nilai tukar rupiah juga sudah menyentuh level 16.575. Betul. Di mana level tersebut kan kalau kita lihat ini seperti halnya kita kembali lagi pada tahun 1998 pada saat ini di 16.650. Iya. Jadi bisa dikatakan sekarang semua pelaku pasar ini sedang panik. Jadi bagaimana dengan kondisi industri dasar sendiri? Bukan hanya industri dasar tapi semua sektor saat ini
sedang mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita lihat juga untuk IHSG sebenarnya hari ini berada di dalam level yang bisa dikatakan cukup rawan karena sudah berada di level 4.034 atau hari ini turun 3,83%, dan kemarin kita lihat itu sempat menyentuh di level 3.900-an. Ini juga dimungkinkan tekanan yang dalam bisa terjadi hingga sepekan ke depan atau bahkan 2 pekan ke depan. Baik, kalau kita cermati dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi hari ini begitu bahkan semakin dalam ya, kalau Jusdor saja mencatat sekitar 16.500 sampai dengan 16.600-an begitu. Anda melihat ini memberikan korelasi yang cukup kuat untuk emiten-emiten seperti SMCB kemudian SMGR. Ya, kalau misalkan kita lihat untuk SMCB dan SMGR mungkin ini terdapat korelasi, tapi kita lihat juga bagaimana kondisi emiten atau di mana sektor real di dalam negeri. Tentunya di sini kan akan semakin berat mereka untuk melakukan ekspansi, dan tentunya permintaan atas semen bisa jadi mengalami penurunan. Baik, kalau kita lihat dari Semen Indonesia ini mengalokasikan belanja modal atau capex di tahun 2020 ini ya, 2 triliun rupiah untuk perawatan kemudian pengembangan produk hilir untuk mengatasi oversupply. Bagaimana menurut Ibu Rizka sendiri dengan upaya ini? Ya, itu merupakan salah satu hal memang yang cukup bagus untuk SMGR sendiri, tapi memang kita juga mesti perhatikan untuk SMGR kemarin terjadi penurunan laba. Baik. Itu kan dikarenakan adanya beban keuangan imbas dari akuisisi saham Holcim. Mungkin lebih kepada kita harus melakukan refinancing dan restrukturisasi supaya meminimalisasi beban keuangan sehingga tahun ini SMGR bisa mencatatkan laba yang meningkat. Baik, berarti memang tekanan masih akan terus berlanjut ya untuk emiten-emiten semen seperti SMCB dan SMGR paling tidak di semester pertama tahun 2020 ini. Iya, tekanan masih akan berlangsung hingga semester pertama ini. Baik, Ibu Rizka, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, terima kasih Pak Pras. Selamat melanjutkan aktivitas kembali juga Pak. Baik.